Halo, selamat pagi semuanya. Kembali kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan topik Computer Function and Interconnection. Nah, di sini kita akan melihat beberapa subtopik yang akan kita pelajari, yaitu ada komponen-komponen komputer, ya, kemudian fungsinya seperti apa, ya, fungsi misalnya ada fetch, kemudian ada execution, ini dilakukan oleh prosesor, ya. Kemudian di sini ada interrupts, interrupts ini dilakukan oleh input output nanti ya. Kemudian ada fungsi-fungsi setiap input dan output. Nah, kemudian di sini juga kita akan membahas bagaimana uh, antar komponen bisa saling terhubung, bagaimana interkoneksi. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang itu, kita akan nanti diperkenalkan dengan uh, bus structure, kemudian bagaimana dengan suatu sistem yang mempunyai multiple bus ya. Kemudian bagaimana bus itu didesain ya. Kemudian selanjutnya kita akan mengenal yang namanya nanti PCI ya. Sama juga PCI ini dengan sistem bus hampir sama ya. Nah, di sini nanti ada beberapa sub topik lagi yang akan kita bicarakan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas komponen-komponen utama ya, komponen-komponen utama serta fungsinya ya. Kemudian di sini bagaimana mereka diorganize ya. Kemudian components communicate with each other. Bagaimana mereka saling berkomunikasi. Itu yang paling penting nanti yang akan kita bicarakan. Kemudian di sini perlu kita ingat bahwa kemarin kita sudah melihat komponen-komponen dari komputer itu apa-apa saja, komponen-komponen utamanya, yaitu ada CPU atau sering kita dengar sekarang ini disebut sebagai prosesor, kemudian ada apa? Ada memori, kemudian input dan output komponen. Nah, semua komponen-komponen ini harus saling terhubung. Agar apa? Agar mereka bisa saling bertukar data. Nah, di sini keterhubungan antara mereka ini ada kebutuhan-kebutuhan, misalkan kontrol sinyal, ini harus ada yang mengontrol sinyal-sinyal mereka, baik itu mengontrol komponen ya, atau komponen yang mengontrol kontrol sinyal. Bisa saja. Misalkan di sini ada prosesor ya, ada prosesor, kemudian dia sedang dalam tahap eksekusi data ya. Kemudian ada input di sini yang ingin memberikan interupsi terhadap prosesor agar dia dieksekusi terlebih dahulu. Nah, ini artinya secara tidak langsung ya, si input ini memberikan uh, interupsi terhadap kontrol sinyal, gangguan terhadap kontrol sinyal untuk mengeksekusi dia terlebih dahulu. Nah, kemudian kontrol sinyal akan melihat prioritasnya ya, apakah benar prioritasnya si input ini lebih tinggi dibandingkan dengan uh, instruksi yang sedang dalam proses eksekusi. Nah, kemudian kebutuhan lainnya ada data signal ya. Data signal ini adalah exchange information with other components. Artinya apa? Pertukaran data yang ditukar ya di dalam komponen komputer tersebut. Nah, kemudian ada infrastrukturnya. Infrastrukturnya apa? Seperti jalur-jalur ininya lah, jalur-jalur tempat data tersebut dikirimkan atau ditransfer. Nah, ini ketiga ini harus ada di dalam interkoneksi. Di sini untuk komponen-komponen komputer sendiri sudah kita bicarakan di pertemuan sebelumnya, bahwa di sini kita lihat ada John von Neumann ini
memberikan kita ide ya, atau memberikan dunia ini ide konsep komputer itu harusnya bagaimana. Jadi dia mengeluarkan yang namanya konsep program-program komputer sudah disimpan di dalam sebuah memori, dan ini sangat membantu manusia untuk melakukan kinerja di zaman dulu, dan bahkan konsep dari John Van Neumann ini diadopsi hingga sampai sekarang. Nah, di sini how shall control signal be supplied? Artinya bagaimana kontrol sinyal itu uh, ditangani ya. Nah, pertama, program-program ini merupakan langkah-langkah yang berurutan ya. Misalkan program 1, program 2, program 3, semua ini harus tersusun secara berurutan yang nanti akan dieksekusi oleh prosesor ya. Di mana dia disusun? Ya, disusun di memori ya. Di sini at each step an arithmetic logical operation is performed on data. Artinya apa? Semua data yang ada di dalam memori ini memiliki uh, operasi tersendiri ya. Operasi tersendiri tergantung dari uh, nanti kita kenal dengan yang namanya opcode. Tergantung dari opcode atau operation code ya. Kemudian di sini each instruction requires its own set of control signal. Ini jelas. Setiap instruksi di sini pasti harus dikontrol oleh kontrol sinyal nanti untuk memberikan atau memanggil data dari memori ini. Kemudian di sini hardware interprets each instruction and generates control signal. Artinya apa? Nah, di sini setiap hardware ya, setiap hardware juga memiliki instruksi-instruksi ya, memiliki instruksi-instruksi yang akan dikontrol oleh kontrol sinyal, yang akan dihasilkan oleh kontrol sinyal. Karena apa? Kontrol sinyal ini yang nanti akan mengatur ke bagian hardware mana outputnya harus ditampilkan, ke bagian hardware mana misalkan ke bagian hardware mana instruksi ini akan di print ya, misalkan ke printer misalkan, seperti itu. Nah, secara top levelnya ya, top levelnya di sini digambarkan komponen-komponen utama yang ada di dalam komputer kita. Ada CPU, kemudian ada memori, kemudian ada I/O module. Nah, di sini CPU ya memiliki peranan yang sangat penting dalam proses eksekusi data. Karena apa? Karena CPU yang akan melakukan pengeksekusian data ya, yang akan menentukan hasil akhir dari instruksi-instruksi yang dimasukkan kepadanya. Nah, semua ini kita lihat tadi bahwa terhubung dengan interkoneksi yang disebut sebagai sistem bus. Sistem bus ini nanti yang akan mengalirkan data dari main memory ke CPU atau sebaliknya. Nah, ke CPU nanti CPU melakukan read data ke main memory ya, read data. Kemudian atau melakukan write data, membaca dan menulis ya dari main memory dan ke main memory. Kemudian ada di sini juga input dan output modul yang penting juga di dalam di dalam komponen-komponen ini ya, yang nanti akan mengirimkan data juga melalui sistem bus ke CPU ya, ataupun dari I/O modul ke main memory.
Nah, di sini beberapa di sini yang kita bicarakan kemarin bahwa prosesor memiliki banyak register yang fungsinya uh, adalah untuk melakukan pemanggilan data, pengeksekusian data, atau sebagai apa? Sebagai tempat antrian data, misalkan memory address register dan juga memory buffer register. Mereka merupakan tempat antrian data. Kemudian di sini ada juga input output address register ya. Jadi setiap main memory dan juga I/O modul mereka ini memiliki yang namanya address ya. Jadi berdasarkan address tersebut CPU akan melakukan memanggil data, pemanggilan data. Tanpa address tersebut CPU tidak akan bisa memanggil data. Seperti yang ada di slide sebelumnya bahwa prosesor atau CPU memiliki internal register. Nah, beberapa internal register tadi sudah kita lihat ada program counter, ada instruction register, ada memory address register, ada buffer ya, kemudian ada input dan output register yang ada di dalam CPU. Nah, mereka-mereka ini nanti yang akan berkoordinasi untuk melakukan uh, memanggil data, kemudian setelah dipanggil dia kemana akan ditempatkan, kemudian setelah itu apa yang terjadi setelah ditempatkan di dalam satu register ini, kemana pengolahannya, kemana hasil eksekusinya. Nanti mereka ini yang akan dijadikan sebagai tempat-tempat untuk data-data tersebut. Nah, kemudian untuk memorinya sendiri ya, kalau tadi kita bicara tentang uh, prosesor, apa yang ada di dalamnya, sekarang memori. Apa yang ada di dalam memori? Nah, di dalam memori ini terdapat yang namanya uh, address ya. Jadi memori ini memiliki address ya. Memori ini memiliki address ya. Jadi secara Secara teoritisnya memori ini dibagi-bagi ke dalam yang namanya nanti kita kenal dengan namanya frame. Frame. Nah, setiap frame ini mempunyai ukuran yang sama ya. Misalkan 16 bit ya, 16 bit data atau words, semua ini 16 bit panjangnya, ini 16 bit, ini 16 bit, ini 16 dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada alamat untuk setiap frame tersebut. Misalkan alamat 0, di sini 1, 2, 3 dan sebagainya. Ya. Nah, memori ini juga terdiri dari data, ya, kemudian instruksi juga terdapat di dalam memori ini. Jadi tidak hanya data, tapi juga instruksi. Nanti kita akan lihat apa itu instruksi. Nah, kemudian komponen yang berikutnya adalah input dan output. Ya. Nah, di dalam input dan output ini terjadi di sini ada transfer data ya, from external device ke CPU atau sebaliknya dari CPU ke eksternal atau perangkat-perangkat yang ada di luar motherboard kita atau yang ada di luar prosesor kita. Nah, di sini juga containing internal buffer for temporarily holding data. Artinya apa? Di dalam I/O modul ini nanti ada yang namanya I/O buffer register. Ya, I/O buffer register. Buffer itu artinya sebagai tempat antrian. Ya. Jadi mereka nanti antri di register tersebut. Ya. Antri, misalkan ini registernya. Nah, di sini nanti setiap setiap uh, input ya atau output harus antri di sini untuk nanti dieksekusi oleh prosesor. Ya. Nah, untuk itu agar mereka bisa uh, dilakukan proses pemanggilan data, eksekusi data, maka di sini ada yang disebut sebagai
instruction cycle, ya. Instruction cycle. Nah, instruction cycle ini artinya apa? Untuk mengeksekusi satu data, ya, untuk eksekusi satu data. Kemudian satu data lagi didatangkan, dieksekusi, satu data lagi dieksekusi lagi, satu data lagi dieksekusi lagi. Jadi kira-kira seperti itu untuk instruction cycle. Nah, ada tahapan-tahapan dari instruction cycle ini. Yang pertama kita kenal dengan yang namanya fetch stage. Yang sering saya bilang, ya, fetch artinya ini memanggil, ya, atau mengambil data atau menjemput data. Dari mana dia dijemput dan siapa menjemput? Nah, yang menjemputnya atau subjeknya yaitu prosesor, ya. Kemudian yang menjadi objeknya adalah memori. Artinya apa? Prosesor reads instruction from memory. Artinya membaca data dari memori atau memanggil data dari memori berdasarkan alamat yang sudah ditentukan tadi, ya. Kemudian di sini setelah dipanggil data maka akan dieksekusi, ya, execution stage, ya. Jadi awalnya data dipanggil, ya, kemudian setelah dipanggil kemudian dieksekusi, ya, dieksekusi data di sini. Kemudian setelah itu kalau sudah selesai maka akan langsung berhenti. Artinya proses sudah selesai. Nah, kalau masih ada lagi yang dieksekusi, maka akan balik, prosesor akan melakukan fetch next instruction. Kemudian setelah di fetch, kemudian dieksekusi lagi, jika ada lagi fetch lagi, ya. Seperti itu sampai semua perintah bisa dieksekusi. Nah, pertanyaannya, kapan ini akan berhenti? Eksekusi ini akan berhenti. Nah, itu yang menjadi nanti tugas kalian, ya. Jadi kalian nanti ini tugas 2, ini nomor satunya. Kapan di dalam tugas 2 ini adalah tugas nomor 1, ya. Nah, kapan perintah itu, ya, berhenti dieksekusi, ya. Nah, pada awalnya di sini ada prosesor, bisa kita ini gambarkan sebentar. Ini ada prosesor, kemudian ada memori. Nah, prosesor ini melakukan fetch data atau memanggil data melalui sistem bus, ya, sistem bus. Kemudian setelah di fetch, ya, kemudian register yang ada dalam prosesor ini bisa sebagai program counter, ya, atau disingkat dengan PC, ya. Dia akan melakukan increment data atau increment address. Artinya kalau tadi dia manggil 0, ya, dia manggil 0, maka untuk selanjutnya nanti dieksekusi, maka alamat 1, kemudian alamat 2, dan seterusnya, ya. Nah, kemudian setelah itu di sini ada contoh bagaimana instruksi-instruksi itu dieksekusi, ya. Nah, di sini misalkan kita asumsikan program counter ini berada di alamat memori 300, ya. Kemudian di sini prosesor akan fetch data di alamat 300 tersebut, ya, sesuai dengan instruksi dari program counter, ya. Kemudian setelah itu si program counter akan langsung melakukan increment data terhadap alamat 301 dan seterusnya, 302, 303 dan seterusnya. Nah, kemudian misalkan prosesor, ya, misalkan prosesor di dalamnya tadi sudah kita bahas ada program counter, kemudian ada instruction register, ya. Di program counter ini sebagai tempat alamat data, ya, yang akan di fetch dari memori.
Kemudian dari memori akan dikirimkan lagi ke dalam, langsung ke dalam instruction register. Kemudian di dalam instruction register ini terjadi proses decoding. Kita decode instruksi yang dipanggil tadi. Kita decode. Kemudian setelah kita decode, misalnya di sini ya, ini adalah gambaran hypothetical machine-nya ya. Nah, ini CPU-nya ada di bagian kanan di sini. Nah, program counter 300 ya, memanggil data yang ada di alamat 300 tadi. Kemudian datanya apa? Isinya apa? 1940. 1940 ya. Akan langsung dikirim ke instruction register. Nah, di dalam instruction register ini akan dilihat opcode-nya ya, atau operation code, atau apa yang harus dilakukan terhadap data ini. Melalui apa? Melalui 4 bit yang pertama, atau ini adalah dalam heksadesimal. Jadi dalam heksadesimal itu satu heksadesimal itu nanti bisa diubah ke dalam biner menjadi 4 bit. Jadi ini adalah opcode-nya. Di dalam 4 bit, satu itu adalah 0, 0, 0, 1. Nah, ini mempunyai arti ya, mempunyai arti. 0001 ini artinya apa? Nah, kalau di dalam contoh ini 001 ini adalah move 940 ini ke dalam akumulator ya. 001 itu artinya move data ke dalam akumulator ya. Data yang ada di mana? Data yang ada di dalam 940 ya. 940 di move ke dalam akumulator. Kemudian sementara itu program counter tadi sudah menaikkan alamat yang akan di-fetch-nya ke 301. Kalau dia tadi 301, kemudian langsung naik 301 dan seterusnya, nanti di sini 302, 303 ya. Nah, kemudian di sini akumulator sudah terisi 0003 ya. 0003. Kemudian si program counter memanggil 301 ya. Jadi 301 ini akan langsung dikirim lagi ke dalam instruction register. Nah, ini ada data lagi yang dikirim dari 3001 ya. 301 yaitu 5941. Nah, dilihat lagi opcode dari 5941 ini adalah 5 ya, 4 bit yang pertama. Nah, 5 itu di dalam binary adalah 0, 1, 0, 1. Nanti kita akan pelajari lagi gimana proses konversi antara heksadesimal ke binary. Nah, ini juga mempunyai arti ya. Kode operasinya seperti apa, atau opcode-nya seperti apa yang diinginkan oleh instruksi ini sebenarnya ya. Jadi dilihat 0101. 0101 itu adalah melakukan penjumlahan terhadap data yang ada di dalam 941 ini ya. 941 ya, artinya 0002 akan ditambahkan ke dalam akumulator ya, akan ditambahkan ke dalam akumulator di sini ya, menjadi 0005. Kemudian setelah itu dipanggil lagi next instruction ya, panggil 302 dan seterusnya. Itu mengikuti opcode-nya nanti, apa atau aksi apa yang harus dilakukan terhadap operannya. Nah, jadi di sini struktur dari instruksi itu sendiri adalah
instruksi, saya singkat aja ins ya. Ini strukturnya ada yang namanya opcode ya, opcode, dan juga ada operan. Operan. Oke. Misalkan 3 ditambah 2. Nah, di sini yang menjadi opcode-nya adalah plus. Ya. Menjadi operannya adalah 3 dan 2. Oke. Jadi opcode di sini adalah aksi yang akan dilakukan terhadap operan-operan tersebut. Nah, kalau contoh yang ini, aksi yang akan dilakukan adalah addition atau penjumlahan. Kemudian terhadap siapa atau siapa yang akan dijumlahkan. Nanti yang ada di dalam operan ini. Yang ada dalam operannya adalah 3 dan 2. Misalkan ada lagi 3 kali 4 ya, 3 kali 4 ditambah 2. Nah, di sini operannya adalah ada kali, multiply, kemudian ada addition. Sedangkan operannya adalah 3, kemudian ada 4, kemudian ada 2. Itu prinsipnya ini yang sebenarnya yang diterapkan terhadap komputer kita. Ya. Jadi ada yang bersifat operan, ada yang bersifat opcode. Nah, ini secara ininya detailnya bisa nanti dilihat di sini, instruksi-instruksinya ya. Kemudian opcode-nya seperti apa, penggunaan operannya yang mana. Nah, di sini ada yang namanya interrupts. Ya. Jadi interrupts itu ketika nanti CPU, kita sudah bahas tadi ya, ketika nanti CPU atau prosesor melakukan kerja di sini, kemudian ada interrupt dari input ya, untuk menghentikan prosesor ini. Nah, interrupt sendiri ini terdiri dari beberapa kondisi. Kondisinya misalkan ada, kalau dilihat dari programnya, misalkan proses aritmatika yang ada di dalam prosesor ini sifatnya overflow. Ya. Artinya terus berjalan. Artinya nanti si input bisa saja melakukan interupsi. Karena apa? Karena sudah terlalu lama misalkan si prosesor ini hanya mengeksekusi proses aritmatika. Ya. Jadi si input bisa langsung melakukan interupsi. Agar apa? Agar memberitahukan bahwa hei, aku ini penting. Seperti itu. Aku ingin mau dieksekusi dulu. Misalkan seperti itu. Nah, atau program yang dibagi ke dalam 0 ya. Nah, ini prosesor akan pusing dia itu. Ya. Akan pusing. Kemudian ada ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk timernya juga ya. Jadi eksekusi something periodically ya di sini. Eksekusi data, ini program. Ini semua dieksekusi secara mempunyai selang waktu tertentu. Jadi ini misalkan mempunyai selang waktu yang panjang, ini juga ya memiliki selang waktu yang panjang, ini juga dan lain sebagainya. Sementara si input dan output nanti tidak memiliki waktu lagi untuk dieksekusi. Ya. Jadi artinya bisa saja input dan output melakukan interupsi terhadap prosesor. Kemudian dari input dan output, ya. Nah di sini bisa saja interupsi, ya sudah kita lihat tadi bahwa input dan output melakukan exchange communication, ya, between I/O device, ya, dan juga prosesor. Kemudian hardware lainnya juga akan melakukan interupsi terhadap prosesor. Ya, misalkan ada segi power, ada memory parity error, dan lain sebagainya. Nah, di sini siklus
interupsi itu sendiri mempunyai cycle juga ya, mempunyai cycle juga. Nah, jadi nanti interupsi tersebut misalkan di sini tadi prosesor ya, ada interupsi dari input, kemudian prosesor jika ingin mengeksekusi masukan tadi ya, pertama harus melihat apakah interupsi tersebut memiliki higher priority daripada instruksi yang sedang dieksekusi. Jika yang datang ini, yang menginterupsi ini memiliki prioritas yang lebih tinggi, maka si prosesor akan swap out ya. Istilahnya swap out ya. Kemudian sebelum di swap out, prosesor harus bertanggung jawab untuk menyimpan ya, menyimpan proses yang sudah terjadi ya, proses yang sudah terjadi ke dalam instruksi ini. Artinya apa? Kenapa harus disimpan? Agar nanti ketika si inputnya ini yang higher priority-nya ini sudah selesai, maka input yang dikeluarkan tadi akan di-swap in lagi, dimasukkan lagi ke prosesor, sehingga prosesor tidak akan memulai proses eksekusi instruksi ini dari awal lagi, tetapi dari di mana dia tadi berhenti ya, maka akan dimulai dari situ. Jadi tidak dimulai dari awal lagi untuk melakukan eksekusi instruksi yang sudah di swap out tadi ya. Jadi namanya disebut sebagai ada nanti konteks switching ya, konteks switching. Artinya konteks switchingnya ya, konteksnya ini harus disimpan, kemudian di switch lagi, switch atau swap in swap out. Nah, ini adalah program, kemudian program-program tersebut ada di dalam memori ya, di dalam memori. Kemudian misalkan alamat 1, 2 dan seterusnya sedang dieksekusi ya. Kemudian interupsi terjadi ya, interupsi terjadi. Nah, interupsi ini juga akan disimpan terlebih dahulu ke dalam memori ya, ke dalam memori. Nah, di dalam memori nanti akan dilihat interruption handlernya ya. Interrupt handlernya, kemudian setelah itu melalui interrupt handler maka akan langsung menghubungi yang namanya prosesor ya, untuk melakukan pertimbangan apakah interruption ini lebih high priority dibanding dengan proses yang sedang berjalan. Nah, untuk siklusnya sendiri, pertama dilakukan fetching ya, fetching data, kemudian dieksekusi. Kalau tidak ada lagi data yang dieksekusi, maka akan berhenti. Ya. Nah, kalau misalkan masih banyak lagi data, maka dia akan masuk ke dalam fetch lagi. Ya. Di fetch, dieksekusi. Nah, di dalam pengeksekusian ini ada di dalam prosesor. Nah, ketika dalam prosesor, kalau ada interupsi, maka akan ada fungsi sinyal ya, sinyal yang melakukan enable interrupts ya, melakukan enable interrupts. Artinya apa? Untuk mengizinkan bahwa interrupts dieksekusi. Jika enable ya, maka akan dicek dulu, prioritasnya tadi. Setelah dicek kalau memang prioritasnya lebih tinggi, maka akan dilakukan eksekusi data pertama kali ya, di fetch data interupsinya tadi dari main memory, karena interupsi juga berada di dalam main memory. Nah, kemudian setelah itu maka dieksekusi. Setelah interupsi sudah selesai dieksekusi, maka dia akan kembali mengeksekusi data secara incremental dari fungsi program counternya tadi ya.
Nah, di sini program timing ya, timing sort IO. Nah, di sini untuk tanpa interupsi. Jadi kalau tanpa interupsi, misalkan prosesor di sini akan mengecek apakah ada interaksi atau tidak. Jadi dia harus menunggu sejenak ya, sebentar untuk melihat apakah ada interaksi atau tidak. Kalau tidak ada, maka dia akan lanjut. Kemudian dicek lagi ya, dicek lagi apakah ada interaksi atau tidak. Kalau tidak ada, maka akan lanjut eksekusi. Nah, sementara di sini ada interaksi yang terjadi ya. Di sini masuk interaksi 2A, di sini juga ada interaksi ya. Kemudian masuk interaksi lagi ya. Jadi di sini ketika IO operation terjadi, maka prosesor tidak perlu menunggu. Karena apa? Karena dia harus melakukan eksekusi data terhadap interaksi ya. Nah, itu gunanya kalau ada interaksi ya. Jadi kalau ada interaksi, prosesor tidak perlu menunggu. Karena apa? Menunggu itu, prosesor itu menunggu akan menghabiskan waktu ya. Nah, sama juga di sini ya. Jadi bisa saja nanti prosesor itu menunggu sangat dalam waktu yang cukup lama karena apa? Tidak ada lagi data yang akan dieksekusi. Sementara komputer kita tetap dalam posisi on misalkan, tapi tidak dikerjakan ya, tidak diberikan kerja ke prosesor tersebut. Artinya dia bisa saja menunggu sangat lama. Nah, ini juga demikian. Nah, ketika ada interaksi, artinya ketika dia dalam keadaan menunggu tadi, input dan output bisa dikerjakan oleh prosesor tersebut. Nah, di sini instruction cycle with interrupts ya. Jadi pertama kali ya, fetch next instruction ya, ketika sudah complete satu instruction. Jadi ketika complete maka di fetch next instruction ya. Di fetch, siapa yang memfetch? Yang memfetch adalah prosesor ya. Dari mana di fetch? Dari main memory. Nah, jadi pertama akan dilakukan kalkulasi dulu ya, dikalkulasi dulu alamat yang mana yang akan dieksekusi gitu kan. Baru setelah itu dilakukanlah fetch ya, setelah diketahui alamat yang akan dipanggil. Kemudian fetch instruction dari main memory, kemudian setelah itu instruction operation code decoding ya, seperti yang saya bilang tadi. Nah, dalam decoding ini ada di mana? Decoding ini ada di dalam instruction register tadi. Ada di dalam prosesor ya. Jadi di decode, dibedah apa sebenarnya maksud dari instruksi ini ya. Dibedah nanti ketahuan di sini opcode ya, opcode dan operannya. Nah, dari operation code maka kita akan mengetahui aksi apa yang harus dilakukan terhadap operan tadi. Misalkan 3 tambah 2 tadi ya. Nah, tambah ini adalah opcode-nya, kemudian 3 dan 2 ini adalah operannya. Nah, kemudian operand address calculation, ya, dikalkulasi dulu operannya. Kemudian setelah itu, setelah diketahui operannya, oh operannya ada 3 dan 2, ya, maka akan dilakukan operand fetch, di fetch lagi operannya. Ya, 3 ini di fetch lagi dari mana? Dari memori lagi. Ya. Nah, jika ada multiple operands, maka dia akan seperti bolak-balik di sini. Ada jalur 2 di sini. Fetch lagi, kemudian dikalkulasi lagi operannya, sementara di sini ada operan satu lagi, misalkan ada 2, maka akan di fetch lagi. Ya. Fetch 3 dan 2, kemudian setelah itu dieksekusi. Ya.
dieksekusi di data operation. Dieksekusi, eksekusi melalui apa? Melalui ALU, ya, Arithmetic Logic Unit, yang fungsinya ada addition atau penjumlahan, ada pengurangan, ada pembagian, kemudian ada perkalian. Nah, untuk contoh ini kita melakukan operasi penjumlahan. Maka di data operasinya akan dijumlahkan 3 dan 2. Kemudian setelah itu operand address calculation. Nah, setelah ini dijumlahkan, misalkan hasilnya adalah 5. Maka 5 ini juga akan disebut sebagai operan, ya. Operan di sini hasil dari eksekusi. Kemana hasil eksekusi ini akan dikirimkan atau diletakkan, ya. Nah, fungsinya ini di sini akan di-store, ya. Operannya akan di-store, atau jika terdapat multiple result, ya, maka akan dilakukan store operan lagi. Kemudian setelah di-store operannya, misalkan di-store ke dalam akumulator kah, ya, atau langsung ke dalam memori misalkan. Nah, setelah itu akan aktif ini untuk mencek interaksi. Setelah satu proses dieksekusi atau satu instruction dieksekusi, maka akan dilakukan cek interaksi, ya. Ketika interaksi dicek, ketika ada interaksi maka akan langsung fetch the next instruction, ya. Ketika ada interaksi, maka dia akan ditangani oleh interruption handler tadi, ya. Maka akan di fetch interaksi yang ada di dalam memori, kemudian dieksekusi, ya. Dieksekusi, kemudian setelah itu, setelah selesai dieksekusi, maka akan melakukan fetch instruction lagi. Jadi seperti itu seterusnya, berputar cek interaksi, kemudian fetch next instruction, cek interaksi ada apa enggak. Kalau ada, maka ditangani dulu interaksi melalui priority-nya tadi, ya. Kalau lebih rendah priority-nya, maka dicueki aja dia, ya. Tapi kalau lebih tinggi, maka dia akan langsung menanganinya, ya. Jadi prinsipnya sama kayak ini, sama kayak atasan dan bawahan yang sering terjadi di Indonesia ini, ya. Jadi kalau dia pangkatnya lebih tinggi, maka akan langsung diurus, ya. Kalau lebih rendah akan dilewatkan, disuruh nunggu dulu, ya. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, ini yang tadi untuk multiple interrupts juga bisa terjadi. Jadi kalau yang kita bahas tadi satu interrupt saja, ini kadang ada terjadi multiple interrupt, ya. Jadi tetap akan dilihat prioritasnya, yang mana yang lebih tinggi. Kalau interruptnya lebih tinggi, maka akan dikerjakan, ya. Nah, di sini kita lihat ditentukan dulu prioritasnya.